warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara podcast sejarah proker terakhir nih dari Departemen Advokasi dan Komunikasi HMPS SPI 2024. Perkenalkan, nama saya Giza Adinda selaku host dan ada dua rekan saya. Silakan perkenalkan diri kalian. Oke, perkenalkan saya Kak Rima Tansin. Nama aku Aprilia Dika Fajri. Dari semester berapa ini Kak, kakak-kakaknya? Aku masih muda. Dari semester 5. Kalau aku semester 7. Berarti SPI semua ya? Iya, siapa? Sepeda dong. Gimana nih kuliah kalian hari ini? Seru nggak? Waduh, agak sedikit mumet ya, agak berat kalau semester 7 nih. Udah semester akhir soalnya. Iya, udah mikir itu ya. Iya, udah mikir segala macam. Jadi kalau Mbak Divka? Alhamdulillah habis seminar. Habis nggak dapat snack ya? Dapat snack, dapat makan. Jumat berkah. Di sini pastinya kita akan have fun bareng, membahas tentang menghubungkan generasi muda dengan museum. Bagaimana sih remaja seperti kalian ini berperan dalam melestarikan dan mempromosikan warisan sejarah? Salah satunya itu seperti museum. Kita masih remaja ta? Iya. Generasi muda sudah. Dua-dua. Pokoknya masih remaja lah. Mahasiswa ya, mahasiswa. Mahasiswa. Mau nanya nih, apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata museum? Mungkin dari Mas Kapi terlebih dahulu. Kalau misalkan dari saya mendengar kata museum tuh, ini kalau waktu saya masih kecil gitu ya, kalau misalkan mendengar kata museum tuh pasti tempat-tempat bersejarah gitu. Dulu pas kalau nggak salah pas SD itu sering banget gitu kalau misalkan jalan-jalan itu pasti ke museum-museum gitu. Kalau misalkan di Jakarta kan banyak kan kayak Museum Fathahillah, Museum Bank Indonesia gitu-gitu. Dan sepenglihatan saya kalau misalkan dengar kata museum waktu itu tempat bersejarah gitu. Tapi kalau misalkan sekarang tuh saya lebih ke gimana ya? Kalau misalkan dengar kata museum tuh pasti ada mikir-mikir juga apakah museum itu juga hanya tempat untuk bersejarah gitu. Kadang lihat museum tuh ada tulisannya juga cagar budaya gitu. Jadi kalau misalkan museum sama cagar budaya itu apakah sama atau beda gitu kan? Jadi dari kecil udah suka ke museum ya? Iya, dari kecil suka banget museum. Anak sejarah banget di Mas Kapi. Anak sejarah ini. Cara diri lagi. Selanjutnya Mbak Devka. Museum kalau dari pandangan aku ya, sebelum masuk prodi sejarah tuh yang terlintas di pikiran aku kalau misalkan dengar museum kan pertama ya secara jelaskan sejarah seni gitu. Nah terus karena dari dulu tuh museum yang biasa lihat-lihat di TV itu kayak kuil gitu kan, kayak kuil besar, kayak yang vibes-vibesnya tuh kayak vibes kerajaan gitu teh. Jadi tuh kalau terus waktu aku lihat-lihat lagi tuh di Google ya, ternyata kata museum tuh dari kata musion gitu kan, dari Yunani, artinya tuh kuil untuk memuja Dewi Moses, Dewa Dewi anaknya Zeus, tapi yang khusus tentang seni, sejarah, kebudayaan gitu loh. Jadi ya nggak jauh vibesnya ternyata emang kayak kuil, dan di situ biasanya kan ada tempat pemujaan patung-patung gitu kan. Jadi emang ya cocok ternyata. Jadi ya, sejarah dan seni kebudayaan gitu. Jadi kalau misalkan museum itu nggak hanya terpaut sama sejarah gitu ya? Ya seni juga, kan ada seni tuh kayak galeri seni museum, kayak ada Monet, Van Gogh atau Leonardo gitu. Jadi kalau bisa ditarik ke situ tuh, kalau museum itu tempat-tempat untuk memamerkan benda yang patut untuk mendapatkan perhatian umum gitu. Entah itu sejarah, entah itu seni sastra gitu pokoknya. Iya, jawaban yang sangat amazing dari teman kita hari ini. Masuk sejarah. Tapi kalau misalkan boleh tahu aku kan pernah lihat itu museum tapi ada tulisan cagar budayanya gitu. Oh Tahu nggak iya. sih kayak misalkan jadi kan cagar budaya sama museum itu kan pasti beda gitu. Kalau misalkan menurut Dika gimana? Jadi itu apa sih ada kaitannya kah cagar budaya sama museum gitu loh? Ada sih harusnya sih. ada. Ada dong. Maksudnya kalau cagar budaya kan sebenarnya lebih ke tempat seperti kayak situs gitu loh kalau di Situs arkeologi, bersejarah. situs bersejarah gitu kan. Kalau misalkan museum tuh ya yang udah ada lembaga yang menangani tentang
ada museologinya gitu loh. Hmm. Ada apa ya, penanganannya, biayanya, terus ada orang-orang yang Apa ngurusin Iya. gitu kan, Iya, yang iya. menjaga gitu-gitu. Terus juga ada pemandu wisatanya juga ada jelas gitu kan. Jadi kayaknya sih, cuman kalau museum tuh lebih ketutup mungkin ya. Iya ketutup. Kalau cagar budaya Atau mungkin cagar budaya bisa jadi alasan kenapa museum itu ada mungkin. bisa jadi. Iya, Bisa bisa jadi. jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ada banyak kemungkinan. Pengalaman dari pribadi kalian ya. Ini pertanyaan Mas Kavi dulu ya, karena Mas Kavi itu kan suka banget sama museum. Iya. Nah, pernah mengikuti kegiatan atau program yang diselenggarakan dari museum nggak, Mas? Kalau misalkan program itu nggak pernah gitu bang. Kalau misalkan ke eksplor ke museum-museum itu pernah gitu. Jadi itu apa ya, pengalaman saya gitu. Kalau misalkan ke museum itu, saya membagi museum itu menjadi 3. Iya. Yang pertama itu adalah museum umum, museum terfokus, sama museum khusus. Nah kalau misalkan museum khusus ini, saya pernah kok. Kalau misalkan kamu tahu UII, Oh, tahu. itu tuh ada museum yang jadi apa, di universitas itu ada museum yang bener-bener bahas sejarah tentang UI. Iya. Nah, jadi kalau misalkan museum khusus itu kayak misalkan dia cuma hanya membahas ruang lingkupnya tuh kayak sepetakan gitu. Kalau misalkan museum khusus tuh kayak museum universitas, museum keraton tuh kayak kemarin. Iya, keraton ya. Itu museum khusus namanya. Tapi kalau misalkan museum umum itu kayak kajiannya itu banyak gitu. Jadi nggak terfokus sama satu hal. Kalau misalnya museum terfokus itu kayak bener-bener dia tuh menceritakan dari awal sampai akhir gitu. Kayak misalkan Iya. museum Karis atau museum Kota Lama Semarang. Nah, museum Kota Lama Semarang tuh salah satunya itu museum terfokus. Jadi dia tuh bener-bener menceritakan sejarah Semarang Iya. dari abad 1678 sampai 1942 gitu. Jadi bener-bener fokus gimana sih sejarah Semarang itu gitu loh. Sudah kapan ke sana? Maksudnya berapa itu kalau ke situ? Kalau masuk ke sana itu paling kalau masih sampai sekarang masih gratis sih. Oh, masih gratis? Masih gratis. Soalnya tuh dia tuh baru diresmikan itu 2022. Berarti kan baru jalan 2 atau 3 tahun lah ya. Iya. Gitu. Terus di sana juga sangat modern sekali. Jadi memodernisasikan museum gitu kan. Kalau misalnya kita lihat museum kayak tadi kayak kuil gitu, kayak Iya, benar. kuno sekali gitu. Kuno. Benar. Dari tempat itu bagusan museum yang di Jogja atau yang di Semarang, Mas? Kalau misalkan untuk segi sejarahnya itu lebih bagus di Jogja gitu. Tapi kalau misalkan untuk apa ya, eksplor lebih mendalam mungkin lebih ke Semarang. Udah kelihatan sih. Gitu. Oke, dari Mbak Divka yang mau nanya, apa hal yang menarik sih yang Mbak Divka pelajari di museum? Kalau menarik yang dipelajari di museum banyak nih sebenarnya. Bukan menarik sebenarnya, kaget gitu kan. Dulu pertama-tama awal ke museum tuh kan kapan ya? Museum Jensut yang apa namanya ya, di Purwokerto itu kan. Nah itu di situ karena baru pertama kali gitu kan. Sebenarnya sih cagar budaya juga waktu itu pernah kan. Ada apa ya? Apa sih, ke koneksi antara teknologi sama apa namanya ya, sama kebudayaannya itu juga ada gitu. Jadi menurut aku menarik sih itu. Terus juga mungkin aku belum pernah ke situ, tapi yang di Museum Nasional Indonesia, terus kayak Museum TNI AL di Surabaya, terus kalau nggak di museum yang Cirebon gitu tuh udah pakai AI gitu loh. Jadi kalau yang di Museum Nasional Indonesia tuh menariknya dia kita tuh foto, tapi nanti bisa dideteksi kamu tuh dari ras apa aja sih gitu, banyak banget. Jadi ada layar gede banget, terus ada nanti di apa namanya ya, dideteksi gitu loh. Nah itu udah pakai AI gitu kan. Jadi udah kelihatan. Oh kamu dari berapa persen dari suku Iya. Pernah lihat. Jadi menariknya museum tuh dia ini kayak sejarah yang berjalan gitu loh. Jadi berjalan secara modern gitu, tapi konteksnya tetap sejarah. Iya. Gitu. Keren, Itu yang menarik sih dari museum. Kalau misalkan sekarang gitu ya. Udah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Kalian pasti punya media sosial ya, seperti TikTok, ya. Instagram, Facebook, yang lain-lain. Menurut kalian tuh media sosial seperti TikTok dan lain sebagainya bisa nggak sih menjadi alat efektif
untuk mengenalkan museum kepada generasi muda? Bisa banget itu udah. Semangat. Malah kayaknya justru satu-satunya Iya, satu-satunya jalan. Mencari informasi. cari itu juga cari pengunjung kan. Salah Untuk satu-satunya. mempromosikan museum itu ya. Ya, jadi ini media sosial itu bisa merepresentasikan loh kalau misalkan daya tarik kan kalau misalkan nge-shoot museum kan nggak bisa semuanya gitu. Iya. Padahal kan kalau misalkan kita cuma sekilas nih pasti penasaran ini museum tentang apa sih gitu Iya. biasanya. Gitu loh. Jadi kayak jadi salah satu media justru yang bagus. Soalnya kita udah nggak baca koran udah nggak bisa. Iya, nggak baca kan? jarang koran Heeh. nggak ada. jarang ada. Koran, majalah kayak Gaul, majalah Bobo kan udah dikit banget gitu. Yang itu teh yang beli gitu. Jadi malah enaknya media sosial kan. Jadi emang TikTok, Instagram gitu juga sekarang juga ada banyak kan museum-museum yang emang udah pakai media sosial buat mereka cari masa gitu, cari pengunjung. Oleh ya generasi Gen Z, sekarang iya, sih ya, sukanya main HP. Gen Z, Gen Gen Alpha Z. gitu. Jadi ya Ya. Dari HMPS kan juga kalau misalkan pengen observasi museum kan pasti lihat Instagram dulu. Iya, lihat Instagram dulu. Ada hal menarik apa sih yang bisa kita explore cari gitu kan? cari Iya, itu benar-benar. kan, cari ombak gitu Iya. istilahnya teh. Dan gak cuma media sosial tuh AI itu paling Iya. paling apa ya paling menonjol maksudnya. Iya. Kalau cari kata kunci yang paling ciri khasnya Gen Z tuh AI gitu mestinya. Iya. Keluarnya sih media sosial AI. Apa sih ide kreatif kalian yang bisa membuat museum lebih menarik lagi untuk para Gen Z? Mungkin untuk lembaga info kali ya mungkin dari segi interior gitu kan kalau misalkan museum itu kan hanya identik sama yang kuno-kuno gitu kan. Nah, mungkin kita bisa merombak dan juga bisa membuat gebrakan dari interiornya dulu semenarik mungkin gitu. Kalau misalkan kalau dulu dari di museologi kan ada tuh yang namanya penempatan barang gitu. Kalau Iya. Mas Kavi tahu nggak yang kayak gitu? Oh, dekolonisasi. Iya, Jadi itu tata letaknya tuh kayak gimana gitu ya. Ya gitu. Mungkin dari segi interior, dari segi dekolonisasinya gitu. Kayak pencahayaannya juga. Ah. Kira-kira kalau misalkan museum-museum yang Mas Kavi itu bagus, itunya apa interiornya? Di museum Semarang. Sepengalamannya saya. Itu museum kota lama Semarang sih. Iya, aku penasaran banget sama Museum kota museum. lama Semarang. Soalnya gini, museum kota lama Semarang tuh dari segi interiornya, dari segi dekolonisasinya itu bagus banget. Dan juga konsepnya itu Modernisasi. ya museum gitu. Jadi tuh nggak kelihatan kayak apa ya, nggak kelihatan kayak museum tuh kayak udah kayak usang gitu. Terus kayak kuno-kuno gitu. Mungkin kalau misalkan di apa ya, nah kalau museologi sendiri kan ilmunya mempelajari tentang museum secara praktis gitu kan. Kalau misalkan penerapannya mau kita membuat gebrakan, memberikan perombakan itu museologi baru gitu. Jadi bagaimana kita menerapkan museum itu secara terbaru, update biasanya. Berarti beda ya, subjektif maksudnya. Subjektif. Kayak kalau misalnya Mas Kavi kan sukanya yang di interiornya nggak kelihatan kuno. Aku malah sukanya yang kuno. Aku tuh suka museum yang kelihatan kuno. Contohnya itu kemarin di Ulen Sentalu. Itu bagus banget menurut aku museumnya. Kayak yang Oh ya kuno yang ngebuat yang itu kuno. yang rekam gitu ya. Gitu Iya, loh. itu bagus banget. Jadi kayak di dalamnya tuh gua kayak orang-orang gua gitu kan. Zaman dulu. Jadi ya mungkin apa namanya ya, beda orang beda itu ya, beda selera. Beda Ya. Ya, mungkin bisa jadi strategi museum masing-masing gitu ya. Jadi kayaknya bisa itu dulu, bisa cek ombak lagi kayaknya. Jadi itu kira-kira kalau misalkan mau benerin di museum, contoh di Museum Semarang, mungkin Iya, orang-orangnya emang suka yang interiornya tuh modern atau Iya. gimana gitu. Kalau misalkan di Jogja mungkin karena khasnya Iya, khasnya keraton. Jadi kuno. Jadi gitu ya. orang-orangnya suka yang vibes-nya tuh kuno, Iya. kerajaan Iya, gitu kan, kayak princess gitu. Bisa dilihat lagi audiensnya gitu. Bisa dilihat audiensnya. Pengunjungnya masanya. Jadi itu mungkin dari segi interior, dari segi dekolonisasinya gitu mungkin bisa jadi daya tarik sendiri. Kalau dari aku tuh dari itunya sih, dari apa ya, apa tuh orangnya, tour guide, bukan tour guide, apa yang namanya, Apa? pemandunya museumnya tuh. Iya. Kalau menurut aku lebih ke pemandunya, soalnya
sepanjang tapi aku baru itu sih di Jawa Tengah kan, baru di Jawa Tengah yang Apa tuh museum apa? maksudnya sekitar Jawa Tengah. Oh, sekitar Jawa Tengah doang. museumnya. Oh iya. Nggak, Jadi itu- salah satunya apa salah satunya? Ya museum kemarin Radia kan, Keris. Kalau Keris tuh bagus pemandu itunya, pemandu museumnya. Jadi apa namanya ya, dari situnya dulu gitu loh. Jadi biar gimana dia apa ya caranya untuk berinteraksi dengan jadi kayak Pengunjung, nggak cuma nerangin ini oh kayak lebih monoton gitu. Jadi ternyata anak sejarah juga penting untuk pinter public speaking gitu kan. Jadi biar ketika dia jadi sekarang kan SKI juga lulusannya bisa jadi tour guide ya kan, bisa di ranah pariwisata jadi gitu. Terus di museum kan juga kalau misalkan jadi kayak gitu butuh itu kan public speaking yang bagus. Dan juga menguasai ya materi. Materi juga itu udah jelas, sudah wajib. Jadi kalau misalkan mau memperbaiki juga ya dari interior bisa kalau apa tadi? Dekolonisasi sama dari kualitas itunya pemandunya gitu. Terus juga menurut aku ya, tapi enggak sih. Kayaknya ini tergantung sih. Kemarin waktu kita ke Solo tuh dari koleksinya itu masih monoton sekali gitu loh. Jadi kayaknya tuh senjata semua gitu kan. Jadi bisa boleh kalau boleh tuh lebih divariasi gitu loh. Kan jenis-jenis museumnya di ada museum art, ada museum fashion, ada museum sejarah. Ada dari sejarah ya. Sejarah juga ada banyak kan, ada sejarah contoh kayak yang di Ngawi itu yang ada sejarah manusia purba gitu kan, ada yang museum sejarah arsip, ada sejarah arkeologi gitu, jadi lebih beragam, bervariasi. dari satu gitu. Jadi kayak nggak udah kesini lihat senjata, ke museum ini lihat senjata lagi. Kayaknya kalau misalkan mau dikembangin gitu biar anak-anak Gen Z tertarik, kayaknya itu lebih variatif gitu. Apa nih tantangan kalian rasakan ketika mencoba memahami atau mempelajari sejarah melalui museum? Kalau misalkan dari aku sih mungkin ya kalau misalkan belajar dari museum itu dari aku sih lebih mudah gitu ya, karena kan kalau misalkan dari buku itu kan ya tau lah ya, orang Indonesia kan minim literasi. Jadi Mungkin dari museum itu bisa membantu, cuman apakah museum itu bisa merepresentasikan sejarah itu sendiri gitu loh. Kadang kan nggak semuanya bisa ditampilkan di museum gitu kan. Mungkin tantangannya itu kan ada beberapa bagian yang tidak muncul di museum itu, mungkin itu tantangannya. Yes. Gitu. Nggak bisa ditampilkan di museum. Soalnya itu sih ya cuman kelihatan bukti fisik kayak gitu. Iya. Museum kan kelihatannya kayak adanya fisiknya doang gitu kan. Iya, betul. Nggak semua fakta-fakta sejarah tuh ada di museum. Jadi kalau museum tuh karena dia itu dibikin oleh pemerintah, dibikin oleh lembaga-lembaga tertentu, dari lembaga-lembaga atau pemerintah itu mesti dia punya kepentingan sendiri gitu kan biasanya. Contohnya kayak Museum Nasional atau Museum PKI gitu contohnya kan. Nah itu kan mesti dia punya, kita tuh nggak bisa lihat dari berbagai sudut pandang gitu loh. Kalau dari mahasiswa sejarah kan, karena kita tuh dituntut untuk melihat sejarah itu dari sudut ini, sudut itu gitu kan. Jadi kalau misalkan ke museum ya sebenarnya sepinter-pinter kitanya lihat untuk gitu kayak Faktanya gitu. POV-nya gitu dari mana gitu kan. Soalnya bisa jadi kan dari keterangan-keterangan yang ada di museum sama dari yang pemandunya ngomongin itu kan gak mesti sesuai gitu kan. Jadi nggak selamanya kita juga harus mempercayai ya, karena kita anak sejarah lagi dalam metodologi itu ada verifikasi gitu kan. Jadi harus di cross check lagi gitu. Nah itu susahnya di museum, karena kayak di literatur kan kita bisa nulisnya siapa gitu, habis itu kita lihat kita cari background penulisnya, atau enggak kita cari kredibilitasnya gimana. Kalau misalkan museum kan masih kita nanyain dulu ke pemandunya, Mas lulusan mana? Bisa jadi lulusan pariwisata. Mungkin kalau dari aku tantangannya sih gitu, jadi nggak semua bisa ditampilkan di museum gitu.
Karena menghemat waktu ya kalau mau Jumatan. Aduh. Aku ikut dong. Kita tutup bersama ya. Saya selaku host minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian para narasumber. Enggak, aku maafin. Karena host bukan manusia yang sempurna, tidak seperti dia yang begitu indah. Aduh. Tapi kita hanya bisa memandangnya tanpa bisa memilikinya. Banget ya ampun. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa pada hari ini. Dan kami berharap semoga podcast ini memberikan manfaat dari ilmu yang sudah diajarkan. Siang hari makan kuaci, makannya bersama Bu Ningsih. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.